Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Ayu Laili Komaria di mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan. Hari ini masih sama dan melanjutkan materi di KD sebelumnya. Tolong disiapkan buku catatan. Baik, saya akan menjelaskan materi di KD 3.2 yaitu memahami regulasi humas. Hari ini akan ada tambahan materi. Nah, kita akan membahas tentang fungsi kode etik. Fungsi itu seperti halnya kegunaan. Nah, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Kode etik merupakan sarana kontrol atau pengawasan sosial bagi masyarakat atas profesi atau pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, kode etik mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Jadi, jika seseorang sudah menjadi pegawai di sebuah perusahaan, apalagi pegawai humas, pegawai tersebut harus menjaga prinsip profesionalitas di dunia pekerjaan. Jadi, tidak boleh membawa masalah pribadi ke dalam masalah pekerjaan. Itu tidak boleh. Kalau orang seperti itu berarti tidak profesional. Seorang yang profesional, ketika dia sudah datang di perusahaan, dia harus bertanggung jawab menyelesaikan apa yang dikerjakan. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan kode etik? Nah, cara menerapkan itu harus didasarkan pada beberapa hal seperti keseriusan organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kode etik yang berlaku pada setiap program atau kegiatan yang dijalankan. Nah, harus ada kesadaran penuh oleh praktisi humas atau pegawai humas atau para profesional untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Nah, biasanya di sebuah perusahaan itu sudah menerapkan kode etik sesuai dengan aturannya. Jadi, kode etik di satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu tidaklah sama. Jadi setiap perusahaan itu pasti punya aturan sendiri-sendiri dan pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut harus mematuhi kode etik yang berlaku. Nah, kalau sudah mematuhi kode etik yang berlaku berarti pegawai tersebut profesional dan disiplin terhadap aturan. Seorang yang disiplin atau orang yang belajar disiplin pasti akan sukses di tempat kerjanya. Nah, selanjutnya ada contoh dari kode etik. Yang pertama ada kode etik profesi kehumasan berdasarkan Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia. Nah, asosiasi itu apa sih? Asosiasi itu seperti perkumpulan. Regulasi bidang kehumasan diantaranya meliputi kode etik profesi kehumasan berdasarkan Perusahaan Public Relation Indonesia terdiri atas 17 pasal. Jadi, di dalam kode etik kehumasan berdasarkan Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia itu ada 17 pasal. Yang pertama ada pasal 1. Pasal 1 tentang norma-norma perilaku profesional. Jadi, seorang pegawai humas itu harus menghargai kepentingan pribadi, menghargai kepentingan orang lain, dan mematuhi segala norma dan kode etik yang berlaku di perusahaan. Dan tidak boleh merugikan perusahaan juga, maupun klien, maupun mantan klien, atau maupun klien yang sekarang. Jadi,
seorang pegawai humas itu harus benar-benar menjaga kode etik dan profesionalnya. Jadi seorang pegawai humas itu harus benar-benar mematuhi kode etik dan menjaga prinsip profesionalitas. Yang kedua, penyebarluasan informasi. Nah, dalam hal menyebarluaskan informasi ini harus didasarkan dengan fakta. Jadi pegawai humas atau pegawai PR itu tidak boleh menyebarkan informasi yang palsu. Nah, kalau menyebarkan informasi yang palsu, otomatis pegawai tersebut akan kena teguran. Jika melakukannya lagi, maka akan dipanggil lagi. Teguran yang kedua, jika melakukannya lagi, pasti akan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, media komunikasi. Nah, seorang pegawai humas dalam melakukan pekerjaan dan melakukan kegiatannya itu tidak boleh merugikan media komunikasi atau media massa. Jadi harus benar-benar memanfaatkan media sebagai sarana untuk promosi atau penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi publik atau masyarakat. Selanjutnya pasal keempat, kepentingan yang tersembunyi. Nah, seorang pegawai humas itu tidak boleh ada kepentingan atau pekerjaan lain yang tersembunyi. Jadi misalnya, si pegawai A itu sudah bergabung di perusahaan A. Nah, pegawai A yang sudah tergabung di perusahaan A itu tidak boleh menjalankan kepentingan yang lain di luar perusahaan A. Seperti itu. Kalau menjalankan kepentingan lain di luar perusahaan otomatis pegawai tersebut itu tidak loyal kepada perusahaan tersebut. Yang kelima, informasi rahasia. Nah, di sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan itu pasti memiliki informasi rahasia yang tidak boleh disebarluaskan. Nah, seorang pegawai humas itu harus menjaga informasi rahasia perusahaan tersebut. Jika pegawai tersebut melanggar atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada halayak ramai, otomatis perusahaan akan bertindak tegas untuk mengeluarkan orang yang menyebarkan rahasia perusahaan tersebut. Yang keenam, pertentangan kepentingan. Jadi, seorang pegawai humas itu tidak boleh melakukan pekerjaan atau kepentingan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan. Misalnya, pegawai A itu sudah diberi kepentingan untuk mengurusi proyek A. Nah, dia harus menjalankan kepentingan proyek A, tidak boleh menjalankan kepentingan proyek A, proyek B, proyek C tanpa ada persetujuan yang jelas dari pimpinan. Jadi, kalau sudah disuruh mengerjakan atau menyelesaikan proyek A, ya harus dikerjakan sampai tuntas, sampai selesai. Kalau dikerjakan sampai tuntas dan selesai, berarti orang tersebut adalah orang yang bertanggung jawab pada pekerjaan. Yang ketujuh, sumber-sumber pembayaran. Nah, seorang pegawai humas itu tidak boleh menerima sumber pembayaran yang tidak jelas asalnya, ataupun menerima sogokan, itu tidak boleh. Nah, seorang pegawai humas yang profesional pasti menerima pembayaran yang jelas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Jadi misalnya kalau mengerjakan proyek A, nah sebelum proyek A itu dibuat, pastikan ada rancangan keuangan atau laporan keuangan terlebih dahulu. Nah, seorang pegawai yang melaksanakan kegiatan otomatis kan mendapatkan upah atau pembayaran sesuai dengan rancangan keuangan tersebut. Kedelapan, memberitahukan kepentingan keuangan. Nah, dalam menjalin kerjasama dengan klien, seorang pegawai humas itu sebelumnya harus mengetahui kondisi keuangan dari perusahaan yang diajak kerjasama. Kenapa kok harus mengetahui kondisi keuangan yang diajak kerjasama tersebut? Kenapa? Alasannya agar
pegawai humas itu tahu kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, kan nggak mungkin diajak kerjasama, tapi perusahaan yang diajak kerjasama itu kondisi keuangannya itu minus. Kan nggak mungkin, otomatis kan rugi kalau mau mengajak kerjasama. Nah, kalau keuangannya itu stabil, ataupun tiap tahunnya itu meningkat, atau stabil lah, otomatis pegawai humas pasti kan mau dan bersedia untuk mengajak orang yang diajak kerjasama tersebut. Kan nggak mungkin bekerja sama itu saling merugikan. Otomatis kan kalau mengajak kerjasama dengan klien kan harus ini menciptakan prinsip sama-sama untung. Jadi tidak ada yang dirugikan. Yang kesembilan, nah pembayaran berdasarkan hasil kerja. Jadi pembayaran itu harus sesuai dengan hasil kerja, tidak boleh menerima pembayaran-pembayaran lain. Jika ada rekan klien itu memberikan sejumlah uang yang lebih, seorang pegawai humas tidak boleh menerima pembayaran yang lebih itu. Nah, pembayaran yang lebih itu sudah melanggar yang namanya kode etik. Nah, itu seorang pegawai humas harus benar-benar profesional, harus mematuhi kode etik. Itu sangat berat sekali. Tetapi kalau benar-benar mematuhi, otomatis akan mudah dan lancar di depan. Yang ke-10, menumpang tindih pekerjaan anggota lain. Nah, maksudnya gimana menumpang tindih pekerjaan anggota lain? Maksudnya, apabila direktur itu memberikan tugas atau perintah kepada pegawai A. Nah, pegawai A itu wajib bertanya, apakah pekerjaan tersebut itu sudah diberikan kepada orang lain atau tidak. Nah, jika tugas tersebut tidak diberikan kepada orang lain atau belum diberikan kepada orang lain, maka wajib bagi yang mendapatkan tugas itu menyelesaikan perintah dari direktur sampai dengan akhir. Nah, jika direktur sudah memberikan tugas yang sama kepada orang lain juga, nah, otomatis orang yang baru diberi tugas itu harus saling berkoordinasi dengan orang yang diajak atau diberikan tugas kepada direktur. Nah, jadi orang yang sudah ditugaskan oleh direktur itu saling bekerja sama, saling diskusi untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi tidak ada tumpang tindih pekerjaan anggota lain. Selanjutnya pasal 11, imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Nah, seorang pegawai humas yang profesional itu dilarang menerima imbalan dari klien, mantan klien, atau apapun itu. Yang ke-12, mengkaryakan anggota parlemen. Jadi, misal seorang pegawai humas itu kebetulan dia juga menjadi anggota parlemen atau anggota di lingkup pemerintah. Nah, seorang pegawai humas yang bekerja di sebuah perusahaan itu wajib melaporkan kepada pimpinan di anggota parlemen bahwa dia itu juga bekerja di perusahaan A. Nah, contohnya seperti apa sih? Misal si Budi adalah pegawai humas di perusahaan terkemuka. Nah, si Budi itu juga anggota DPR. Nah, otomatis si Budi itu juga harus melaporkan kepada asosiasi di parlemen bahwa dia itu juga merupakan pegawai humas di perusahaan terkemuka, seperti itu. Jadi harus terbuka terhadap pekerjaannya itu terbuka. 13, mencemarkan anggota-anggota lain. Nah, seorang pegawai humas itu tidak boleh mencemarkan nama baik anggota humas baik di lingkup perusahaannya maupun anggota humas yang lain. Nah, kalau mencemarkan nama baik, otomatis kan citra atau nama baik karyawan yang dicemarkan itu pasti akan turun, pasti akan buruk.
Nah, kalau sudah ditelusuri, siapa sih yang mencemarkan nama baik orang ini? Pasti akan dikeluarkan dari perusahaan. Nah, kalau ada karyawan yang suka mencemarkan nama baik orang lain, baik di depan maupun di belakang, otomatis karyawan tersebut itu sudah melanggar norma dan kode etik di sebuah perusahaan. Nah, kalau sudah melanggar, otomatis karyawan tersebut itu memiliki sifat yang buruk, negatif, dan patut dijauhi, dan kurang profesional. 14. Instruksi atau perintah pihak-pihak lain. Jadi seorang pegawai humas itu dilarang mendapatkan perintah atau instruksi dari pihak di luar selain perusahaan, kecuali rekan yang diajak kerjasama. Seperti itu. 15. Nama baik profesinya. Jadi seorang pegawai humas itu wajib hukumnya menjaga nama baik profesi atau pekerjaan atau perusahaan. Wajib hukumnya. Kalau perusahaan itu sudah dikenal baik oleh masyarakat, otomatis kan masyarakat itu pasti akan percaya dengan perusahaan tersebut. Nah, untuk membangun kepercayaan itu kan sangatlah susah, makanya harus dipupuk mulai dari sekarang untuk menjaga nama baik perusahaan. 16. Menjunjung tinggi kode etik. Jadi seorang pegawai humas itu harus menjunjung tinggi kode etik di sebuah perusahaan. Yang terakhir, pasal 17 yaitu profesi lain. Nah, untuk profesi lain maksudnya seorang pegawai humas itu harus saling menghargai sesama anggota profesi sejenis ataupun profesi lain. Menghargai, menjunjung tinggi, dan tidak menyebarkan hal-hal negatif walaupun tidak satu tempat atau satu kantor, itu tidak boleh. Selanjutnya, ada kode etik profesi kehumasan berdasarkan Perhumas Indonesia. Yang pertama, komitmen pribadi. Komitmen pribadi ini maksudnya komitmen pribadi atau diri kepada perusahaan itu bagaimana. Nah, jika dia benar-benar komit kepada perusahaan, dia pasti akan loyal dan selalu bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, membahas tentang perilaku terhadap klien atau atasan. Nah, seorang pegawai humas itu harus bersikap yang adil, yang sopan, yang baik, saling menghargai, menghormati, baik terhadap klien atau rekan kerja maupun atasan. Yang ketiga, perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Nah, seorang pegawai humas itu ketika dia berada di lapangan, ketemu masyarakat, otomatis kan harus melayani dengan baik, menghargai masyarakat, dan tanpa masyarakat otomatis kan nggak mungkin perusahaan itu akan dikenal atau mendapatkan keuntungan dari penjualan produknya misalnya. Dan media massa. Nah, terhadap media massa, contohnya seperti wartawan, seorang pegawai humas itu harus menghargai, menghormati, seperti itu. Selanjutnya, perilaku terhadap teman sejawat. Maksudnya seperti apa? Teman sejawat itu maksudnya teman sesama anggota profesi. Jadi harus saling menjaga nama baik masing-masing, menghargai, menghormati, seperti itu. Selanjutnya, kode etik kehumasan berdasarkan International Public Relations Association, yaitu terdiri dari 4 pasal, yaitu yang pertama, integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi IPRA. IPRA merupakan kepanjangan dari International
Public Relation Association. Nah, istilah-istilah ini kalian hafalkan. Dan harus tahu kepanjangan dari IPRA itu seperti apa. Yang kedua, perilaku kepada klien dan karyawan. Yang ketiga, perilaku terhadap publik dan media. Publik itu masyarakat. Yang keempat, perilaku terhadap teman sejawat. Selanjutnya, kode etik kehumasan pemerintah. Nah, pengelola atau kehumasan pemerintah adalah setiap pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan di instansi pemerintah, departemen, lembaga-lembaga negara, serta unit-unit usaha lainnya seperti BUMN atau BUMD. Ini typo ya, ini BUMD. Baik pusat maupun daerah. BUMN itu kepanjangan dari apa? Kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan BUMD merupakan kepanjangan dari Badan Usaha Milik Daerah. Nah, keberadaannya adalah untuk lebih meningkatkan dan membina citra pemerintah atau organisasi atau instansi yang diwakilinya dalam meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme, serta mempertinggi daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam rangka operasional kehumasan terpadu. Jadi, kehumasan itu tidak hanya di dalam lingkup perusahaan saja. Humas itu juga berlaku di instansi pemerintah. Sekolah pun juga ada. Jadi masing-masing instansi atau organisasi pasti memiliki yang namanya humas. Nah, selanjutnya masih sama di kode etik kehumasan pemerintah. Di kode etik kehumasan pemerintah membahas tentang hubungan kerja. Nah, hubungan kerja dibagi menjadi dua, yaitu mempelajari tentang bagaimana kewajibannya, larangannya bagaimana. Nah, dalam kewajibannya itu ada yang harus dipatuhi. Kewajiban di dalam organisasi itu seperti apa? Nah, kewajiban ketika di luar organisasi itu seperti apa? Nah, larangannya bagaimana? Yang pertama, dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia. Nah, kalau kerahasiaan sebuah organisasi itu bocor, maka berbahaya bagi perusahaan tersebut. Pasti akan dicontoh oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mencontoh ide orang lain. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud untuk memecah belah atau lainnya. 3. Tidak akan mewakili kepentingan yang saling bersaing antar kehumasan pemerintah tanpa persetujuan dari pihak bersangkutan dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta terkait. Yang keempat, tidak akan menerima pembayaran tunai maupun non-tunai. Yang kelima, tidak akan mencemarkan nama baik praktik kehumasan maupun instansi pemerintah. Yang kedua, membahas tentang tanggung jawab pengelola atau anggota kehumasan pemerintah. Yang ketiga, hak jawab dan hak koreksi. Untuk tanggung jawab pengelola atau anggota kehumasan pemerintah, ini dalam batas kewenangannya itu mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan informasi berdasarkan data dan fakta yang telah diolah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Selanjutnya, hak jawab dan hak koreksi. Nah, apabila ada informasi yang tidak benar atau menyesatkan, setiap pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dapat memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi guna meralat dan meluruskan informasi tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, bagaimana dampak
tidak dijalankan kode etik humas. Nah, dampaknya bagi praktisi humas yang bekerja itu pasti ini akan mendapatkan penilaian negatif dari rekan kerja sejawat maupun pimpinan ya. Nah, yang terparah bagaimana? Yang terparah adalah bisa saja ini mendapatkan penurunan pangkat atau bahkan dikeluarkan dari tempat kerja ini. Jadi seorang karyawan itu atau pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan itu harus benar-benar menjalankan kode etik atau tata tertib yang berlaku. Seperti itu. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dicatat sampai akhir. Tetap semangat dan rajin walaupun sekolah masih daring. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.